Halo Sobat KLBmed, apakah kalian pernah melihat bayi muntah dan gumoh seperti ini? Atau mengalami keluhan nyeri perut seperti ini? Terlihat muka yang meringis dan kesakitan? Kasihan sekali ya melihat kondisi si kecil seperti itu. Bayi dan anak seringkali tidak bisa mengkomunikasikan keluhannya secara verbal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa mengenali hal yang berbeda yang terjadi pada si kecil. Meskipun muntah dan gumoh merupakan hal yang sering terjadi pada bayi, tetapi tidak boleh dianggap remeh ya, karena itu bisa saja tanda dari GERD atau gastroesophageal reflux. Iya GERD, bukan GERD. Emangnya beda ya? Tentu saja berbeda. Mari kita kenali bersama-sama perbedaannya bersama saya, Dr. Elda Panggabean. Sebelum kita membahas penyakit GERD pada si kecil, kita perlu mengenal dulu apa itu GERD dan apa bedanya dengan GERD. Sobat KLBmed, GERD atau gastroesophageal reflux atau yang juga dikenal dengan gumoh adalah suatu kondisi kembalinya isi lambung ke kerongkongan atau esofagus. Gumoh berbeda dengan muntah ya, lebih jelasnya kita lihat di tabel ini. Gumoh atau GERD adalah aliran balik isi lambung ke dalam kerongkongan yang dikeluarkan melalui mulut secara tidak sadar. Kalau muntah, ini artinya pengeluaran isi lambung secara paksa melalui mulut namun secara sadar. Gumoh atau GERD tidak disertai dengan rasa sakit. Kalau muntah disertai dengan rasa sakit. Gumoh atau GERD normal terjadi di awal kehidupan bayi. Sedangkan muntah ini merupakan salah satu tanda dari GERD. Menurut American Academy of Pediatrics atau AAP, GERD merupakan hal yang normal terjadi pada awal kehidupan si kecil. Dapat terjadi pada lebih dari 2/3 populasi bayi yang sehat dan dapat berlangsung beberapa kali dalam hari yang sama. Biasanya, GERD mulai timbul pada usia bayi 2-3 minggu dan berada di puncaknya di usia 4-5 bulan. Kemudian frekuensi GERD akan menurun dan membaik dengan sendirinya pada usia 1 tahun. Pada sebagian besar bayi, keluhan GERD akan membaik ketika saluran pencernaan sudah matur atau matang secara sempurna, termasuk perkembangan bayi yang menunjang. Hal ini antara lain kontrol kepala bayi yang sudah lebih baik, kemudian bayi sudah dapat mulai berdiri, juga dengan dimulainya proses MPASI. Semua hal ini akan membantu untuk memperbaiki keluhan GERD pada bayi. Namun, apabila gumoh berlanjut dengan jumlah yang banyak dan sering, maka dapat menyebabkan paparan asam lambung pada dinding kerongkongan si kecil menjadi semakin meningkat sehingga dapat menimbulkan keluhan. Apabila hal ini sampai mengganggu kesehatan dan bahkan menimbulkan komplikasi, maka kita sebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. AAP membagi gejala GERD sesuai usia anak, yaitu yang pertama, gejala pada bayi usia 0-1 tahun, antara lain penolakan makan atau menyusui, muntah rekuren atau berulang, kenaikan berat badan yang buruk, iritabilitas atau bayi menjadi mudah marah dan menangis, serta adanya gangguan pada tidur serta keluhan pada saluran pernafasan. Yang kedua, gejala pada anak yaitu di usia atas 1 tahun. Antara lain nyeri perut, rasa panas di dada atau heartburn, muntah berulang, nyeri saat menelan atau disfagia, asma, infeksi paru atau pneumonia yang berulang, serta keluhan pada saluran nafas bagian atas berupa batuk kronis dan suara yang serak. GERD merupakan hal yang harus ditangani dengan baik karena dapat mempengaruhi beberapa sistem organ, mulai dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, hingga sistem syaraf. GERD juga dapat menimbulkan komplikasi yang mengganggu kualitas hidup si kecil, seperti gangguan tidur, gangguan makan, serta gangguan saluran nafas kronis. Nah, komplikasi ini dapat mengganggu tumbuh kembang si kecil atau dikatakan failure to thrive. Failure to thrive merupakan istilah gagal tumbuh di mana kondisi pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI,
Pertumbuhan tidak sesuai ini terkait dengan berat badan yang tidak naik atau turun dibandingkan pengukuran sebelumnya yang dapat dilihat pada grafik pertumbuhan anak. Failure to thrive pada GERD disebabkan karena muntah yang berulang sehingga akan kehilangan banyak nutrisi dan membuat anak juga enggan untuk makan akibat rasa tidak nyaman ini. Bahkan faktanya, jika GERD yang terjadi pada masa anak-anak tidak tertangani dengan baik, akan berpotensi berlanjut ketika dewasa. Jadi, penyakit GERD pada bayi dan anak tidak boleh disepelekan. Kalau begitu, seperti apa sih penanganan GERD agar tidak berlanjut menjadi GERD? Berikut 5 tips mengatasi GERD buat si kecil. Yang pertama, parental reassurance. Untuk para orang tua, keluhan GERD yang terjadi memang mengkhawatirkan. Namun perlu dipahami bahwa GERD atau yang dikenal dengan gumo adalah kondisi yang lazim terjadi pada si kecil di awal kehidupan. Sehingga tidak perlu terlalu cemas dan panik ya. Disarankan juga untuk secara rutin memeriksakan anak ke dokter di rumah sakit ataupun puskesmas untuk imunisasi, sekaligus juga konsultasi terkait tumbuh kembang dan keluhan yang dialami si kecil. Yang kedua, pemberian minum. Perlu diketahui bahwa kebutuhan minum bayi sekitar 150 ml per kilogram berat badan per hari yang diberikan sampai 7 kali dalam sehari dengan periode menyusui sekitar 20 menit. Kemudian, setelah bayi diberikan minum, posisikan bayi terlentang dengan meninggikan kepala dan punggung dengan elevasi 45-60 derajat. Atau, Sobat KBMed juga bisa memposisikan bayi miring ke kanan selama 1 jam setelah minum untuk mempercepat pengosongan lambung dan setelah itu dapat dimiringkan ke kiri. Tips yang ketiga, thickening milk. Thickening milk adalah susu dengan formulasi khusus yang memiliki kekentalan lebih tinggi dibandingkan susu formula biasa. Dan thickening milk ini diberikan atas rekomendasi dari dokter ya. Thickening milk berbeda dengan mengentalkan susu. Susu yang dikentalkan adalah penambahan jumlah takaran susu dari yang seharusnya pada volume air yang sama. Hal ini menyebabkan seluruh kandungan susu formula bertambah pada setiap pemberian minum, sehingga tidak sesuai dengan jumlah komposisi yang dianjurkan. Tips yang keempat, hindari pemberian makan yang terlalu banyak atau overfeeding. Overfeeding dapat menyebabkan peningkatan asam lambung pada si kecil, sehingga dapat memperparah keluhan yang ada. Perut akan semakin terasa tidak nyaman, juga disertai dengan heartburn. Selain itu, overfeeding juga dapat menyebabkan obesitas atau peningkatan berat badan berlebih, di mana merupakan salah satu resiko timbulnya keluhan GERD. Tips yang kelima, lanjutkan pemberian ASI. Nah, Sobat KBMed, sudah tahu kan pentingnya untuk kita paham dan mengetahui GERD dan GERD pada si kecil? Jangan lupa bahwa 2 tahun pertama pada kehidupan si kecil merupakan periode emas bagi tumbuh kembangnya, sehingga harus diberikan nutrisi yang optimal serta penanganan kesehatan yang baik. Jika Sobat KBMed ingin mengetahui lebih banyak mengenai informasi kesehatan pencernaan anak, Sobat KBMed dapat melihat di Instagram @sahabatpencernaan-anak. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih dan salam KBMed.